Saya pernah bilang pada saudara, saya marah sejumlah ibu karena dorang pi pasar dong bawa telur ayam kampung 4 butir. Sampai pasar don jual 1 butir 2.500. Jadi kalau 4 berapa? 4 itu berarti 10.000. Sudah dapat 10.000. 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000. Setelah tinggal 3.000 ini, dorang beli super mie. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Saya akan baca buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang berwarna, bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Tentang lingkungan hidup. Sekali lagi, Gereja Masih Injili di Timor menetapkan bulan November ini sebagai bulan ekologi, bulan lingkungan hidup. Pasti Tuhan punya maksud menciptakan ini alam semesta, lingkungan yang ada ini dulu, baru kemudian manusia diciptakan terakhir supaya manusia tinggal menikmati semuanya. Kan kira-kira begitu. Itu berarti saudara, kalau manusia tidak ada, alam ada, tidak ada soal. Alam tanpa manusia dia tetap akan ada saja begitu. Tapi manusia tanpa alam semesta itu yang soal. Jangan soal jauh-jauh. Jangan sampai soal makan minum. Jangan soal hiburan saja. Kita coba lihat soal hiburan saja. Oh itu sudah kelihatan memang. Saudara lihat ya. Kalau ada kuda lari-lari, pacuan kuda, manusia kan bisa pinonton. Kita baku ajak pinonton pacuan kuda. Tapi belum pernah ada manusia ikut lomba lari. Lantas kuda berjanji untuk datang nonton manusia. Kan tidak ada. Kuda mau lari dong lari saja. Kita yang pusing nonton. Tapi manusia lari ini sudah pakai star dengan pistol pun tetap kuda tidak datang nonton manusia. Atau saudara lihat ya. Tahun lalu 2 tahun lalu. Ketika ikan paus terdampar di Kupang. Manusia pergi nonton semua. Bukan semua. Banyak orang pinonton. Ikan paus mati manusia pinonton. Tapi belum pernah tuh manusia mati lantas ikan paus bilang, aduh, pamanobis mati lebih kita piko lihat ambak. Dan tidak ada. Jadi manusia kalau tidak ada alam semesta tuh manusia agak susah. Tapi kalau alam semesta tanpa manusia tetap aja ada begitu. Nah saudara-saudara, ini mengingatkan kita supaya kalau Tuhan berikan alam semesta menurut pembacaan ini, termasuk binatang-binatang, ini tanaman, tumbuhan semua tuh, tolong kau pelihara dengan baik. Karena tanpa orang itu kita susah. Kita nih gemuk-gemuk ini kan makan daging, makan sayur, telur, apa dan semua toh. Sehingga kita jadi begini, jadi sehat, muka dong montok-montok, begitu bagus. Nah saudara, kita lihat bahwa ada pembedaan di situ dengan jelas di dalam pembacaan tadi. Pembedaannya jelas sekali. Bahwa ada makhluk. Ada termasuk makhluk hidup. Ada tanaman, ada binatang. Tetapi sangat berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu secara berbeda dengan makhluk hidup yang lain.
Saudara lihat dari ayat 26. Sepertinya ketika ingin menciptakan manusia, itu Tuhan bikin hitung-hitungan dulu. Hitung-hitung dulu. Ini kita akan menciptakan. Akan menciptakan orang manusia, atau menciptakan manusia, atau menciptakan gambar rupa kita, yang kemudian akan menguasai seluruh ciptaan. Dia mesti berbeda dengan ayam. Dia mesti berbeda dengan babi, dengan semuanya. Saya suka bertanya kalau berkhotbah di bagian ini, saya suka tanya bilang begini. Anak-anak sekolah minggu dong biasa bilang, saya tanya dong bilang begini, anak sekolah minggu tanya saya, Pak Pendeta, kalau manusia mati itu kan jelas. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka. Ya toh? Tapi kalau ayam mati, masuk di mana Pak Pendeta? Nah itu saya pusing. Nah kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di mana? Pasti ada yang bilang masuk di perut, ada yang bilang masuk di kuali, tidak soal. Tapi di soal kalau mati di hutan, tetap dia masuk di perut juga. Tapi apapun jawaban kita itu memberi pesan yang sangat kuat bahwa manusia itu sungguh-sungguh berbeda dengan ayam. Manusia berbeda dengan binatang lain. Manusia beda itu. Di mana bedanya, saudara? Setelah Tuhan hitung binatang-binatang Tuhan yang baiklah sekarang manusia diciptakan. Diciptakan menurut gambar rupa Allah. Sifat-sifat Allah dikasih pada manusia. Tetapi bagaimana membedakannya, saudara lihat. Ayam itu hanya beri satu kehidupan saja. Ayam hanya diberi satu kehidupan. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan 3. Apa itu? Pertama, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini kan hidup semua kan. Itu hari kita berat badan yang 37. Sekarang sudah 73. Itu hari kita pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah. Karena perut teratas saja. Sekarang kan perut sama kayak berlapis-lapis ada 3. Kenapa? Kan tubuh kita hidup. Saya kalau marah saudara muka merah, apalagi itu di hadapan umum, itu tanda tubuhmu hidup. Saudara bergunting kuku 3 hari lalu, sekarang dia tumbuh lagi. Kenapa? Kan tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu, tumbuh lagi sembar. Kenapa? Kan tubuh kita hidup. Ibu-ibu nona-nona baru cabut ini alis mata ini, baru gambar bagus-bagus. Harapannya biar dia ikut gambar sudah. Jangan keluar dia tumbuh sembarang. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau kita baru begitu, baru punya tubuh yang hidup, itu belum beda dengan binatang. Karena binatang juga hidup. Siapa pun ayam yang kecil terus dari dulu. Tidak. Itu ayam mati makali. Atau hanya patung ayam. Kalau dia hidup berarti dia berubah, dia berkembang. Tapi yang kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan pikiran. Akal dan pikiran. Akal dan perasaan. Akal dan perasaan. Itu berbeda dengan ayam. Ayam itu ada otak. Ayam itu ada otak. Tapi tidak pakai berpikir. Tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Ya tuh, tidak ada sekolah ayam. Atau siapa kita yang pernah ke sekolah dia pun ayam. Dapat ijazah lagi. Kan tidak ada. Tidak ada kan? Yuk. Ayam itu ada hati, tapi tidak pernah pakai perasaan. Tidak hitung ayam lain pun perasaan. Dan dia ada hati ayam saat di mana. Dia tidak pernah pakai perasaan. Manusia itu kan pakai perasaan. Itu yang membedakan. Manusia diberi jiwa. Selanjutnya manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu yang membuat kita gelisah kalau kita tidak berdoa. Roh itu yang menuntun kita, membawa kita datang kepada Tuhan. Saudara lihat, itu betapa luar biasa tuh Tuhan menciptakan kita. Dengan luar biasanya manusia ini diharapkan supaya ini ikan-ikan, burung-burung di udara, segala jenis binatang, semua yang dipercayakan kepada kita, itu kita pelihara dan kita usahakan dengan baik. Bukan sesuka-sukanya kita saja. Kadang-kadang saudara-saudara diberikan mandat, diberikan kuasa, ini kita salah. Kita salah langkah di situ. Salah menggunakan kuasa, salah menggunakan mandat yang Tuhan berikan untuk menguasai seluruh ciptaan. Setelah manusia diberikan itu, sifat-sifat Allah itu dikasih pada manusia. Manusia ini
manusia begini yang ciptaan Allah, tapi hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus itu dikasih pada manusia. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah Tuhan sudah menciptakan ini semua, Tuhan bilang, manusia, ini dunia ini dan segala isinya aku berikan kepadamu untuk engkau atur. Dunia ini mau baik tergantung Anda. Dunia merusak pun tergantung Anda. Saudara bayangkan, itu berarti siapa seperti Tuhan yang setelah menciptakan dengan sangat baik, lalu dia membiarkan kepada manusia. Engkau atur saja. Engkau atur, dunia mau baik tergantung engkau. Engkau boleh makan, engkau boleh pakai, semuanya sudah disiapkan bagi engkau. Tuhan sudah menyiapkan semua, baru Tuhan menciptakan manusia dengan maksud yang manusia tidak boleh susah. Manusia tidak menikmati itu semua. Tapi kita manusia ini yang seringkali tidak pernah puas dengan keadaan. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi kalau hari ini kita lapar lagi, coba bayangkan, jangan-jangan kita yang salah mengelola ini alam semesta. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan semua bagi kita. Tuhan bahkan melihat itu bahwa semua itu sungguh amat baik. Terlalu baik. Tuhan sudah menciptakan. Apalagi yang kurang. Manusia mesti tinggal di dalamnya. Saudara bayangkan tempat di mana Tuhan siapkan untuk manusia tinggal pertama. Bukan rumah. Bukan rumah. Bukan satu tempat di mana full fasilitas yang luar biasa. Bukan kamar hotel. Tapi dikasih sebuah tempat taman. Disediakan segala sesuatu dan manusia tinggal mengusahakan memelihara itu dan dia akan menikmati hidup itu. Tetapi taman itu kita rusakkan. Tempat yang baik itu kita kasih rusak. Setelah tempat yang baik itu kita kasih rusak, kenyamanan itu tidak ada pada kita. Kita mulai rasa panas. Orang lebih memilih untuk di dalam kamar dan bukan di taman. Orang lebih memilih untuk ada di kamar hotel dan bukan di taman. Taman kita menjadi rusak. Banyak tempat yang ada bunga-bunga ternyata sudah bukan bunga-bunga hidup lagi. Itu bunga-bunga plastik. Rupa-rupanya memang urus bunga plastik lebih gampang dari urus bunganya. Tetapi ada juga yang salah. Banyak juga kita ibu-ibu urus bunga sampai lupa urus yang suami dong. Suami dong tidak makan sayur. Dong pun rambut merah. Kekurangan apa mangkali. Ya. Nah saudara-saudara. Itu menjadi penting untuk diingatkan bagi kita semua. Kita ini mesti mendefinisikan diri kita sebagai ciptaan yang dimandatkan oleh Allah untuk memelihara seluruh ciptaan. Tuhan sudah atur memang semuanya. Tinggal kita jalani seperti apa yang Tuhan mau. Nah, kerakusan kita ini yang kemudian merusak banyak hal. Bahkan kemudian membuat manusia jatuh di dalam dosa. Mari saudara-saudara, berdasarkan firman malam hari ini, ya kita belajar bersama untuk memelihara alam semesta ini. Saya suka bilang di mana-mana, kita ini aneh. Dulu Tuhan itu hanya cipta ayam saja. Sekarang kita tambah lagi. Ada yang dia nama ayam kampung, ada yang dia nama ayam potong. Satu saat kami ada di kampung sana juga, dorang siap makan untuk kami makan. Memang pendeta hari ini ada daging ayam. Jadi seorang sahabat yang sama-sama dengan saya, dia tanya, ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Karena kita sudah bikin yang ayam ini jadi ayam potong, ada ayam kampung. Manusia ini kalau berorientasi hanya pada keuntungan, dia bisa saja berinovasi dengan baik. Inovasi itu baik. Tapi jangan kemudian menghancurkan hal-hal yang mestinya bisa dipelihara, dijaga dengan sangat baik. Kadang-kadang saudara kita agak aneh. Saya pernah bilang pada saudara, saya marah sejumlah ibu karena dorang pi pasar indom bawa telur ayam kampung 4 butir. Sampai pasar don jual 1 butir 2.500. Jadi kalau 4 berapa? 4 itu berarti 10.000. Sudah dapat 10.000. 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000. Setelah tinggal 3.000 ini, dorang beli supermi. Saya marah dorang. Bagaimana di supermi itu kan hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu jual telur asli ini hanya untuk beli gambar telur?
Itu pun hanya gambar setengah. Wih, saya rasa kita susah lah itu. Itu sama dengan kita dari kampung datang ini. Kita bawa pisang, jual di pasar, pulang kita bawa pulang keripik pisang. Nah, ada yang salah dalam hidup kita untuk mengupayakan ini semua. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya dua tugas. Pelihara, usahakan. Pelihara dengan baik dan usahakan juga dengan baik. Karena itu juga punya konsekuensi bagi manusia. Supaya manusia dapat hidup. Tadi ketika makan, saya lihat memang Tuhan adil sekali. Dia cipta sapi, babi, ayam. Tapi ada sayur juga. Ya kita bisa makan yang bikin darah tinggi tapi turun darah juga. Tergantung kita hobi di mana. Di seiko atau di depung sambal sah. Tapi kira-kira itu, saudara-saudara. Tuhan tidak kasih apa. Setengah-setengah. Tuhan kasih betul-betul. Iya, betul. Yohana Welmince. Tuhan suka kasih ayam pun telur asli itu. Dong jual, dong beli gambar telur. Saya rasa kita po otak ini ada yang keliru. Nah, mestinya kita juga jaga-jaga sedikit. Tapi itu yang paling gampang tuh kita apa ini yang gambar telur dong. Itu keluar sedikit di kios di samping rumah itu sudah ada. Nah, saudara-saudara, semua itu Tuhan sudah berikan bahkan dengan makanannya masing-masing. Ya, Leni Suryani Gurning, terima kasih sudah bergabung. Tuhan sudah atur makanannya. Lantas sekarang manusia, apa sih yang harus dilakukan manusia? Lihat sekarang, Tuhan setelah menciptakan, dia mempercayakan itu kepada manusia. Sejumlah hal ini bahkan Tuhan sudah atur. Tuhan bilang begini, berfirmanlah Allah, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa. Wih, ini. Jadi yang salah ayam atau telur. Telur atau ayam. Mangkali manusia yang salah mamkori. Yang ada duluan ayam. Manusia pemalas pera ayam, dia cari gambar telur. Ini yang jadi masalah. Nah, saudara lihat. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa. Wih, beranak cucu, tambah banyak, penuhi, taklukkan bumi, berkuasa. Ini hal-hal yang mestinya kita ingat. Jadi, bahkan ketika kita memenuhi bumi sekalipun, bumi tidak kurang sebenarnya untuk memenuhi keperluan hidup kita. Sebenarnya. Tapi banyak orang yang rakus. Akhirnya bagi satu orang yang rakus, tidak cukup ini kekayaan alam semesta ini. Harusnya kita makan tepat. Harusnya kita punya pelajaran tentang menggunakan berkat-berkat Tuhan ini seperti ketika Tuhan memimpin bangsa Israel di padang itu. Tuhan mengerjakan itu mana surgawi pada waktu malam. Ketika pagi mereka pungut. Tuhan kata memang senorang, kamu tidak bisa pungut lebih. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Misalnya. Mau tampung-tampung, mau bikin apa di sini. Besok kan masih ada lagi. Nah itu yang seringkali buat kita jadi masalah di sini. Kadang-kadang saudara kita ini datang tidak bawa tanah. Tapi hari ini pertengkaran orang tentang tanah itu sangat besar. Kadang-kadang kakak adik juga bisa bertengkar gara-gara tanah. Ini gara-gara rumah. Padahal orang lahir tidak bawa apa. Kita bertengkar gara-gara tanah. Kita ini tidak tanam itu pohon asam, pohon kemiri itu. Aneh. Ketika musim panen tiba, panen asam, panen kemiri. Kita bisa bertengkar soal itu pohon asam siapapun. Hanya gara-gara kita punya nenek lihat duluan itu pohon asam. Nah karena mana? Mempengaruhi kita mental juga kalau kita tidak menggunakan kesempatan memelihara dan mengupayakan alam semesta yang Tuhan sudah kasih kita. Jadi mental kita ini bisa jadi mental yang terganggu. Pendeta Marlis, selamat malam. Hormat. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita supaya kita lihat
Kadang-kadang kita tidak pemalas bersapu ini yang rumah semua pakai paving block, tutup. Akhirnya peresapan air kurang kan. Hujan sedikit yang datang itu langsung menuju kali kering, langsung menuju pi laut. Peresapan kurang. Nah air mau muncul di mana? Mata air mau muncul di mana? Dan mestinya kita berulang-ulang kali memikirkan ulang. Jangan sampai kita rasa itu yang paling nyaman, tetapi justru itu yang merusak. Akhirnya ketika bayangkan ini air sudah tidak ada, di sumber-sumber air sudah tidak ada, bagaimana perusahaan air minum bisa menolong kita? Nanti dia putar pihak angin yang keluar, bukan air. Nah ini juga penting bagi kita. Saudara-saudara, jika manusia salah mengelola alam, akan membawa bencana bagi manusia. Iya. Kalau kita baca Kejadian pasal 3, dia kata, celakalah alam ini karena engkau. Dan karena itu engkau akan ini. Engkau akan merasakan sesuatu yang berat. Bekerja dengan susah payah. Padahal sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Jadi mari kita kelola semuanya. Separuh doa minta hujan. Separuh doa supaya kalau bisa hujan jangan turun dulu teh. Ini dia katagal mau jalan pi pesta. Kan sekarang PPKM suka turun sedikit dari pesta Suaden. Sepatu baru dong yang COD kok OCD. COD toh. Kita subili memang. Mau pakai pi mana? Nah tunggu sekali. Pas pakai keluar begini hujan. Itu dong marah-marah. Ini hujan-hujan ini bikin rusakin sepatu. Baru bayar tadi ini. Ini sudah memang kita butuh introspeksi kita sendiri kembali. Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab? Orang yang pacaran ninju aneh. Dompi pacaran di dalam itu bunga-bunga dong ini. Satu gombal, satu lam-lam dan cubit buang keserusak ini bunga pohon dong. Patah baru sengaja puku-puku nyamuk dari situ. Ini bunga dong tidak terpelihara dan baik. Pacaran di lampu merah situ tuh. Ya. Atau di taman nostalgia. Tapi jangan bikin rusak di taman. Kadang-kadang kita perilaku ini kita rasa biasa-biasa saja, tapi merusak. Belum lagi ada yang buang sampah sembarang. Minum air mineral yang seotok, kesturung kaca sedikit, bangka buang lagi di situ. Tanggung jawab kita ini mestinya tanggung jawab yang membuat kita tahu bahwa ini rumah kita. Rumah yang Tuhan siapkan bagi kita. Sehingga ketika kita ada di taman itu kita bisa saling menyapa, berjumpa dengan orang. Iya. Nah, saudara-saudara, itu catatan serius bagi kita, saudara. Manusia ini kalau tidak aturin alam baik-baik bisa masalah. Dulu sayur itu kadang-kadang kalau kita pergi belanja di pasar, itu sayur itu kadang-kadang ada ulat di sini, ulat di sana, lobang-lobang. Yang sayur sekarang ini mungkin kita mau dia cepat atau dia warna karmana. Itu sayur itu ulat saya takut makan. Kelihatan hijau bagus tapi ya ternyata dia mengandung banyak sekali pupuk kimia atau akhirnya kita mulai karena terlalu banyak itu konsumsi yang kimia-kimia itu sakit macam-macam mulai ada lantas bilang, wih ini orang bikin ini, orang bikin, Swangi bikin. Hai Swangi dong itu juga pikir-pikir. Kalau dia mau Swangi dilihat orang. Kalau dilihat orang susah kayak kita ini juga dia mau. Saudara-saudara. Maksudnya supaya mari kita pelihara. Ini alam semesta. Pohon-pohon baik ada tuh bagus. Ini di Kupang ini. Ambil kita tidak lihatin pohon besar. Dong lah ini. Akhirnya kita pemuka nih asam. Ketemu orang kita hanya begini. Ada masalah sedikit kita tambah marah lah itu. Karena mungkin masalah alam semesta ini. Saudara-saudara. Dan itu. Beranak cuculah bertambah banyak. Anak cucu tambah banyak. Penuhi bumi. Baru taklukkan bumi. Dulu Tuhan so atur. Buaya kamu pun tempat di sini. Kamu jangan keluar-keluar datang. Sekarang.
Buaya juga keluar datang di kota tempat buaya juga manusia pi. Apalagi dong sekarang suka pakai sebut-sebut di atas ini juga ada buaya darat lagi. Jadi buaya dong ini juga terganggu dengan kehadiran ini manusia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya yang saya maksudkan itu sederhana. Kalau kita baca dari pembacaan ini, Tuhan menciptakan habis dia kasih kita. Manusia tolong atur. Jangan bukan karena kita yang kerjakan, bukan karena kita yang ciptakan. Nanti seenaknya saja kita buat, sesuka hati kita, jangan. Mestinya tanggung jawab memelihara dan mengusahakan itu ada pada kita. Oh, minta maaf dari Gan Grima. Ini mungkin signal, tapi di signal kami di Kupang cukup baik. Mungkin karena pengaruh hujan atau apa. Ya, semoga tetap bisa mendengar, tapi siaran ini akan tetap tersimpan di Facebook. Bisa diikuti kapan saja. Saya menyimpan di grup teman pendeta Yandi. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang penting, yang sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa dunia yang adalah ciptaan dan milik Tuhan ini Tuhan berikan kepada kita. Silahkan kita atur seperti apa yang Tuhan mau. Saya kira sudah jelas. Supaya kita di dalam membangun kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ya kita tetap menjalankan apa yang Tuhan mau melalui kita bagi alam semesta. Tuhan memberkati kita semua ya di malam hari ini, di malam penuh berkat, di bulan ekologi, biar kita semakin bisa berefleksi tentang makna Tuhan memberikan alam semesta ini kepada kita semua. Begitu. Beruang Tuhan siapkan sapi Tuhan siap, manusia gabung susu beruang, manusia gabung babain susu beruang, nama susu beruang tapi gambar sapi. Belum lagi akhirnya ada separuh dong minum sedikit sah, sisanya dong gosok-gosok di muka sini. Bagaimana ini? Tuhan memberkati kita.